Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang di situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat ada banyak alasan-alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama kita melihat dalam bacaan Injil ini. Yang pertama, kita bisa melihat kalau penampakan biasanya, kalau orang ngomong soal penampakan, biasanya hanya bisa dilihat oleh mereka yang punya gift, mempunyai anugerah khusus untuk bisa melihat. Betul ya? Itu di kalangan umum. Tetapi ini semua muridnya bisa melihat Tuhan yang datang. Berarti penampakan ini itu sebetulnya adalah anugerah yang dimiliki oleh semua para murid. Apakah hanya murid yang berkumpul di situ? Kita bisa mengatakan tidak. Banyak murid yang lain. Maria Magdalena waktu di makam, 2 orang murid yang pergi ke Emmaus karena putus asa mengalami penampakan. Berarti kita bisa melihat para murid Tuhan mendapatkan anugerah penampakan itu. Ini pertama. Lalu yang kedua, sekarang kita bisa melihat begini. Kalau orang ada dalam perselisihan, lalu yang salah itu ingin untuk berdamai, atau yang istilahnya yang tidak salah juga atau yang benar itu istilahnya membiarkan. Biasanya orang yang ingin berdamai terlebih dulu itu orang yang benar terlebih dahulu atau orang yang keliru.
yang minta damai? Orang yang benar terlebih dulu atau orang yang salah? Orang yang salah. Tapi kita bisa melihat Tuhan itu memberikan damai terlebih dulu. Damai bagimu. Berarti kita bisa melihat ibu bapak, dia yang punya kuasa itu ingin memberikan damai kepada kita. Artinya dia tidak menunggu untuk orang yang ada di bawahnya atau anak buahnya minta damai kepadanya. Tapi dia membagikan terlebih dulu. Yang indah adalah kata ini, damai bagi kamu. Bahasa aslinya adalah Shalom Lechem. Walaupun kita bisa melihat bahwa jarang ada orang-orang Kristiani yang mengatakan Shalom Lechem. Di sini taunya adalah Shalom gitu kan. Biasanya begitu kan. Dan itu adalah sapaan orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Israel di sana. Shalom gitu aja, damai gitu. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia mengatakan Shalom Lechem. Damai bagi kamu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia damai bagi kamu. Tetapi kalau ibu bapak nyalami saudara-saudara yang seiman, gimana caranya? Selamat pagi gitu ya. Yang diselamati orangnya atau paginya? Selamat siang gitu ya. Tetapi mewartakan damai enggak? Oke, sekarang kita menggunakan istilah berkah dalam gitu ya. Ini terjemahan yang indah sebetulnya untuk kata damai bagi kamu. Walaupun kadangkala disalah mengerti, dalam itu seolah-olah saya gitu ya. Dalam dipanggil le, do, dalam itu seolah-olah panggilan untuk mengatakan ya saya. Padahal enggak, dalam itu adalah istilahnya adalah untuk panggilan raja. Misalnya istri raja itu disebut garwo dalem. Jadi terus untuk menyapa raja sampean dalem gitu. Jadi itu dalem itu artinya bukan saya, bukan orang, tetapi raja yang dihormati. Maka berkah dalem artinya adalah berkat Tuhan, damai Tuhan. Ada kata indah. Sayangnya kita tidak mempunyai istilah untuk menyapa itu pakai bahasa Indonesia. Saya tidak tahu itu. Misalnya yang tidak ada dalam bahasa Indonesianya misalnya. Saya seringkali dipanggil dengan kata Romo. Bahasa Indonesianya apa? Saya disebut dengan Romo gitu ya. Terus bahasa Indonesianya apa? Bapak. Tapi tidak ada yang manggil saya Bapak gitu. Umat saya di sini tidak ada yang manggil saya Bapak gitu, tidak ada. Selalu Romo gitu. Tidak tahu kenapa seperti itu. Walaupun dalam bahasa Inggris ada Father, dalam bahasa Latin ada Pater, ada dalam bahasa Perancis ada Père gitu ya. Tapi ini bahasa Indonesia nggak ada. Nah, Ibu Bapak, jangan sesali bahwa ternyata dalam bahasa kita, bahasa Indonesia masih ada kekurangan dalam mengungkapkan kata-kata dalam bahasa di gereja. Yo rapopo gitu ya, enggak apa-apa. Bahkan bahasa Mandarin pun ada sebutan untuk Romo kan, Senfu gitu ya. Jadi kalau mengatakan ya saya memperkenalkan ya, Bose Senfu Ibnu gitu ya. Nama saya Romo Ibnu gitu ya. Di situ kita bisa melihat ada sesuatu. Sesuatunya apa? Yaitu sesuatunya adalah mau menghormati dan sulit untuk kadangkala mengatakan. Damai Tuhan. Maka kita pun juga kadangkala sulit untuk mengatakan damai bagi kamu untuk menyapa orang-orang. Maka tadi pada awal misa saya mengajak Anda pakai salam damai. Supaya apa? Kita membiasakan diri untuk menyapa saudara-saudara kita. Damai bagi kamu. Kalau Anda perhatikan, coba Anda perhatikan.
Anda keluar dari mobil, masuk ke gereja. Berapa orang yang Anda sapa mengatakan, salam damai, damai bagi kamu? Berapa orang? Atau keluar dari sana langsung masuk. Nanti juga keluar dari gereja. Berapa orang yang Anda sapa? Damai, sejahtera bagi kamu. Baik. Ini alasan kenapa Tuhan itu memberikan kerahimannya kepada kita. Supaya kita bisa membagikan juga kerahiman Tuhan kepada orang-orang dengan memberikan damai. Dengan kita menyapa damai bagi kamu, sebetulnya kita mewartakan kerahiman Tuhan kepada orang-orang. Allah Maha Rahim. Itu diyakini tidak hanya oleh orang-orang Kristiani. Yang selalu mengatakan Allah Maha Rahim gitu. Itu seringkali kita bisa mendengar itu. Tetapi istilah kerahiman Tuhan itu bagaimana? Kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa, laki-laki. Tuhan Yesus jelas dia laki-laki. Tetapi yang punya rahim adalah perempuan. Jadi ada kerahiman Allah di sana. Kerahiman ilahi di situ mau ditampakkan adalah ada aspek kebapaan tapi juga ada aspek keperempuanannya. Oke, kita memikirkannya begini saja. Dari istilah rahim. Nanti karena ada dokter, nanti kalau dikoreksi saya juga menerima dengan senang hati. Fungsi rahim apa? Halo? Saya tidak pernah tahu ini fungsi rahim apa. Karena enggak punya. Apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk janin. Untuk supaya perkembangan janin. Baik. Saya mau tanya dulu. Janin ini merdeka enggak? Merdeka sebetulnya. Buktinya apa? Bisa saja golongan darah dari calon bayi ini berbeda dengan golongan darah ibunya. Betul ya? Karena golongan darah dari calon bayi ini sama dengan golongan darah bapaknya. Berbeda. Jadi kita bisa melihat ada kebebasan yang diberikan kepada calon bayi itu. Lalu relasi makanannya, bayi tidak makan dari mulutnya, tapi melalui apa? Melalui apa? Tali apa? Oh, tali pusar, tali ayari ya. Ya, pokoknya itu ya. Istilah Latin orang ngerti ya. Karena tidak pernah belajar bahasa Latin itu ya. Jadi kita bisa melihat di situ bayi ada rangkaian itu. Nah, kita bisa melihat kalau sang ibu itu tahu bahwa di situ ada calon bayi, ibu itu pasti akan makan hal yang terbaik yang diberikan untuk anaknya. Benar? Kecuali ibu kurang ajar yang makan racun. Tapi pasti ibu normal pasti akan memberikan yang terbaik. Karena sang yang terbaik dan itu juga akan mempengaruhi bentuk tubuhnya yang akan melebar. Jadi istilahnya perut maju, pantat mundur, pinggang melebar gitu ya. Dan tidak pernah tinggi. Tetapi dia rela untuk itu. Nah, ini adalah gambaran Allah untuk kita. Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Supaya nanti pada saat kita itu hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaannya, kita ditemukan sebagai pribadi yang suci. Pribadi yang senantiasa makan sesuatu itu dari Allah. Maka gambaran makannya bukan dengan mulut tetapi dengan tali pusar. Kita pun juga demikian, kita mempunyai relasi dengan Allah. Makan dari Allah bukan pertama-tama yang masuk ke mulut. Tetapi karena ada telinga, ada hati. Jadi kerahiman ilahi harus kita pahami. Kalau kita memahami Allah yang Maha Rahim, kita merasakan ketergantungan kita dengan Allah. Nah, apakah kita juga dalam merumuskan Allah Maha Rahim sudah sampai ke hal itu? Ketergantungan kita, relasi kita dengan Allah. Dan kita senantiasa mendapatkan, walaupun bayi di dalam rahim ibu itu tidak minta makanan yang terbaik, tetapi dia percaya bahwa ini adalah makanan yang terbaik untuknya.
Demikian juga dengan kita. Walaupun kita itu tidak minta kepada Allah, tapi Allah pasti akan mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini sebetulnya pemahaman yang harus kita punya. Dan itu yang harus kita wartakan juga kepada semua orang. Maka warta yang terbaik adalah kita mengalami damai dari Tuhan, maka kita juga harus membagikan kepada mereka. Maka kalau mau menyapa dengan bahasa yang asli seperti Tuhan Yesus, ya Shalom Lechem, jawabannya adalah Lechem Shalom. Shalom Lechem, jawabnya Lechem Shalom. Latihan, Shalom Lechem, Lechem Shalom, jawabnya gitu. Jadi Shalom Lechem, Lechem Shalom. Kalau mau komplit lagi bisa. Shalom Lechem Besem Hamasiah. Damai bagi kamu dalam nama Al-Masih. Apa? Shalom Lechem Besem Hamasiah. Ben ora lali. Karena kadang-kala kalau saya khotbah begini di luar masih ditanya, tadi Romo khotbah apa tadi? Jadi tak kon baleni sisan. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, itu yang mau kita bagikan. Damai Tuhan dari Mesias ini yang mau kita bagikan. Dan kalau kita bisa membuat damai kepada orang lain, orang akan bisa merasakan sesuatu. Kenapa? Seperti dalam akhir Injil tadi, dengan kalau kita percaya dan kita bisa membagikan damai kepada orang, maka kita akan memperoleh hidup dalam namanya. Yakni apa? Orang akan melihat Tuhan ternyata bangkit Tuhan tidak peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tetapi bangkit Tuhan juga masih real dialami zaman sekarang. Buktinya apa? Buktinya Tuhan hidup dalam diri orang-orang Kristiani ini yang membagikan damai kepada orang-orang lain. Sehingga Paskah tidak selesai hanya dalam liturgi minggu yang lalu. Tetapi masih kita hidupi zaman sekarang karena kita bisa membagikan Tuhan kepada orang lain. Coba kita bayangkan kalau kita senyum sekarang agak sulit karena pakai masker. Tetapi kita bisa melihat mata adalah jendela kita, jendela hati. Kita bagikan damai. Coba Anda kalau bisa mengatakan atau melihat ada orang salam damai begitu, tapi motone menteleng, apakah Anda merasakan damai? Mata memerah dengan menteleng begitu, salam damai. Apakah bisa Anda merasakan damai? Berarti damai tidak hanya diomongkan, tetapi juga apa? Kita wujudkan, kita ekspresikan. Walaupun kita tidak bisa memeluk, tidak bisa menyalami, tetapi dengan mata kita bisa melihat bahwa saya membagikan damai kepada kamu. Ya, ingat-ingat saja Ibu Bapak pada saat Anda pacaran. Pada saat Anda menyatakan cinta, yang ditatap apanya? Mata kan? Untuk memperlihatkan bahwa saya tulus mencintai kamu gitu kan. Demikian juga dengan damai. Nah, inilah sebetulnya yang mau diwartakan oleh Tuhan untuk kita. Sehingga kita itu senantiasa bisa merasakan dan mengalami, oh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Paskah Tuhan selalu kita abadikan di dalam hati kita. Amin. Marilah kita tegak berdiri.